A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir. Tafsir surat juz amma nih ya. Surat An-Naba yang terakhir ayat mana ini sebentar nih ayat sampai ayat berapa kemarin sampai ayat 17 ya, sampai ayat ke-17 ya, dari ini mulainya dari ayat ke-6 ya, 9 ya, ada 9 hal itu, ada 9 macam yang intinya untuk menunjukkan itu ya, menunjukkan kemahakuasaan Allah yaitu alam naj'alil ardo mihada. Nah, mulai dari sananya Allah menjadikan bumi itu tempat yang nyaman, tempat yang nyaman ya, sebagai tempat tinggal, ditinggali itu oleh manusia. Kemudian ayat berikutnya tentang gunung ya, tentang Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, fitrahnya, kodratnya gitu ya, manusia berpasang-pasangan. Nah, sekarang ini malah dikapancingkan berpasangan dengan yang sejenis, dasar liar jelema mah bencar gitunya. Itulah tentang gitu tah LGBT dasar itu, dasar kalau dalam ayat ini apa namanya ya, dasar atau sungguh manusia itu memang keterlaluan. Itu keterlaluannya itu dalam halnya togut togo di ayat di surat apa juganya, manusia itu memang demikian. Apa yang apa namanya ini keterlaluannya itu dalam hal menentang Allah. Allah menetapkan seperti apa, nah manusia itu keinginannya itu gitu ya, berseberangan saja dengan Allah ya. Di antaranya ini ya, tentang wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan kami berpasang-pasangan kan. Sejak awal itu kan Allah menciptakan Nabi Adam, pasangannya itu kalau kita sebutkan Nabi Adam laki-laki ya, pasangannya perempuan. Mulai ada yang demikian itu di zaman Nabi Lut itu kan. Nabi Lut itu mengatakan itu, sebelum kalian itu tidak ada manusia yang seperti ini. Nabi Lut kepada kaumnya ya, sebelum kalian dia orang-orang di zamannya tidak ada yang apa namanya kaum seperti itu ya, ya sebutnya apa namanya, menyukai sesama jenis, dan azabnya juga sudah jelas gitu ya. Ini kan bertentangan dengan ayat ini. Ya, dasar manusia saja yang memang keterlaluan itu, yang apa namanya keinginan atau apa sebutnya lah, keinginan menentang gitu apa yang telah atau Allah tetapkan, itu bahkan disebutnya keterlaluan. Selalu mungkinnya disebutnya selalu saja ingin berseberangan, ingin berbeda dengan apa yang Allah tetapkan. Dan seterusnya lah kami yang kemarin ya, sampai ayat ke-16 ya, kami menurunkan ayat 14 nih, kami menurunkan hujan itu yang tercurah dari awan, agar kami mengeluarkan biji-bijian ya, juga tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun serta hutan belantara yang beraneka ragam ya. Ya, 9 hal itu ya Allah ungkapkan itu untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Intinya demikian lah ya. Nah, sekarang ayat berikutnya. Jadi yang kemarin ya, kita mengikuti kitab ini ya, kitab At-Tafsirul Munir ini, surat An-Naba ini poin pertama yaitu dari ayat 1 sampai 16-nya yang barusan. Yaitu sampai kepada 9 halnya yang di
ditunjukkan oleh Allah, yang diterangkan oleh Allah untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Yang intinya tetapnya di sini menunjukkan kemahakuasaannya itu agar itu manusia itu bisa memahami, bisa menerima itu kalau Allah sudah mengatakan bahwa Allah akan menghidupkan kembali manusia setelah matinya. Allah akan menciptakan ulang gitu manusia, merekonstruksi manusia, yang menghidupkan kembali, membangkitkan kembali manusia setelah matinya. Ya, yang ternyata itu perkara yang amat berat gitu untuk bisa dicerna, diterima, dipercaya, apalagi diyakini bahwa hal itu pasti akan terjadi. Itu berat bagi manusia ternyata. Dan dengan menunjukkan kemahakuasaannya itu Allah mengarahkan ke sana. Nah, itu poin pertama dari ayat 1 sampai 16. Nah, sekarang poin kedua dari ayat 17-nya sampai ayat 30. Ya, poin pertama itu dari ayat 1 sampai 16. Di kitab ini kalau diberi judul gitu ya, ayat 1 sampai 16 itu judulnya itu adalah penjelasan tentang kebangkitan, atau penjelasan tentang bahwa manusia itu akan dibangkitkan kembali dan dalil-dalil tentang kebenarannya. Itu kalau diberi judulnya, ini menurut penulis kitab Tafsirul Munir ini ayat 1 sampai 16 itu diberi judul demikian. Penjelasan tentang hari kebangkitan atau tentang bahwa manusia itu akan dihidupkan lagi serta dalil-dalil tentang kebenarannya. Nah, dari 17 ayat 17 poin kedua, bagian kedua dari ayat 17 sampai ayat 30. Nah, ini diberi judul nih oleh penulisnya Awsafu Yaumil Qiyamati wa amaratuha wa amaratuhu wa nau'u azabihi. Penjelasan lah juga sifat-sifat atau penjelasan keterangan tentang hari kiamat dan segala urusannya, itulah, dan segala permasalahannya dan segala urusannya, juga macam-macam siksaan pada hari kiamat. Itu dimulainya dari ayat 17, inna yaumal fasli kana miqota. Sesungguhnya Allah ini nih yaumul fasli. Al-faslu itu apa bahasa kitanya ya, rinci lah. Ini diantara salah satu nama, berartinya salah satu nama hari kiamat itu yaumul qiyamah, yaumul khosyiah, yaumul qori'ah, yaumul fasli. Ini di sini sebutnya al yaumul fasli. Kalau makna asalnya ya al-faslu itu adalah dirinci. Ya, maksudnya adalah diungkapnya sampai serinci-rincinya, berarti diungkaplah seluruh amal manusia itu sampai terperinci. Itu sebutan yaumul fasli. Inna yaumal fasli kana miqota. Sesungguhnya hari kiamat lah intinya di sininya. Hari kiamat itu adalah atau satu ketentuan. Ya, satu ketentuan miqota itu yang sudah ditetapkan waktunya. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, yaitu, nah ini memang ini yang dimaksud ya. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, yaitu pada hari ditiupkannya sangkakala, kemudian kalian akan datang secara berkelompok-kelompok. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan terpecahlah, terbelahlah langit. Fakanat abwaba, ternyata di langit itu pintu-pintunya terbuka. Wa suyiratil jibalu fakanat saroba. Dan nah ini kayak kejadian kiamat nih ya, kejadian kiamat nih.
wasujiratul jibalu dan gunung-gunung itu diberjalankan fakanat saroba maka gunung-gunung itu seperti fata morgana. Itulahnya terjemah harfiahnya nih. Inna jama'nakum kanat mirsoda. Inna jahannama jama'na di. Inna jahannama kanat mirsoda. Nah, sesungguhnya neraka jahanam itu diawasi, itu ya, neraka jahanam itu dijaga, diawasi ya oleh penjaganya ya. Ini ditegaskan maksudnya diawasi, dijaga secara ketat gitulah katakanlahnya oleh penjaga-penjaganya. Yang tentunya mengarah kepada ini maknanya tidak akan ada yang bisa melarikan diri. Ya, tidak akan ada yang bisa melarikan diri, tidak akan ada yang bisa kabur itu dari neraka jahanam. Karena inna jahannama kanat mirsoda, ya karena neraka jahanam itu diawasi, dijaga ketat. Litoghina ma'aba, neraka jahanam itu adalah tempat kembalinya mereka yang melampaui batas. Ini tadi melampaui batas tanya satu hal saja berarti kan itu melanggar ayat yang tadi kan ya. Melanggar ayat wa khalaqnakum azwaja, kami menciptakan kalian itu berpasang-pasangan, sepasang itu beda katakanlah tadinya. Beda jenis kelaminnya baru sepasang. Sajodo itu tadi sebetulnya sajodo. Sajodo mah itu bener mau dijapatin jalu dua nana atulin ke sajodo atau gitu. Mau dijapatin dua nana jalu atulin ke sajodo atuh. Mau dijapati sajodo nu hiji jalu nu hiji bikang. Ya demikian juga kan manusia itu sajodo kumaha. Sajodo mah tuh nu hiji jalu nu hiji bikang. Dur beli domba dua jalu deh. Beli dua sajodo. Seladira. Labisina fiha ahqaba. Nah ini tentang neraka jahanamnya ayat 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ada itunya. Nah ini ayat 21 sampai 26 ini tentang neraka jahanam ya, yang diawasi, dijaga dengan ketat dan sebagai tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas. Nah ayat 23-nya labisina fiha ahqaba, dan mereka di sana akan sangat sangat lama, bahkan ada yang abadi. Di neraka jahanam itunya sangat lama ahqaba deh. Bahkan ada yang abadi. La yazukuna fiha barda wala syaroba, mereka tidak akan merasakan tidak akan merasakan sejuk gitu, tidak akan merasakan dingin. Artinya sekecil apapun rasa nyaman, enak nggak ada gitu. La yazukuna fiha, mereka tidak akan merasakan di dalamnya bardan terasa sejuk, enak, dingin gitunya, nyaman, wala syaroba, dan juga tidak akan diberi minum. Illa habiman wa ghassaqo, kecuali air minumnya ini illa habiman, kecuali air yang mendidih. Bukan hanya air, bahkannya ada juga hamiman itu yang mendidih lah, ada air ya, ada juga logam atau besi lah gitunya yang mencair, mendidih sebagai air minumnya nih. Wa ghassaqo, dan berupa nanah yang busuk. Ya, minumnya itunya ghassaqon itunya nanah yang busuk lah itunya, berdarah bercampur nanah yang busuk. Jazaa'a wifaqo, sebagai balasan dari Allah yang setimpal. Karena disebutnya Allah kan tidak zalim. Allah tidak menyiksa di luar atau lebih dari dosa orangnya sendiri. Ini jazaa'a wifaqo, itulah balasannya sebagai balasan dari Allah yang sesuai, yang setimpal. Innahum kanu la yarawna hisaba, sesungguhnya mereka tidak menginginkan adanya hisab. Innahum kanu la yarawna la yarjuna hisaba,
Sesungguhnya mereka tidak menginginkan, tidak mengharapkan adanya pengadilan kan. Mereka mengharapkan tidak ada pengadilan. Sebetulnya mereka itu mengharapkan hilang. Ya, mereka itu mengharapkannya hilang sajalah, tidak mengalami hal ini. Jadi begitu bahkan yang merasa ketika di dunianya menjadi manusia yang mungkin dia merasa gitu. Ini dalam hadis nih, ada hadis yang menerangkan yang ini. Dia merasa menjadi manusia yang paling durhaka. Sebelum mati kan dia meminta kepada keluarganya, anak-anaknya untuk membakarnya. Kemudian abunya itu diterbangkan ketika ada angin besar gitu ya. Maka abunya ini terbangkan saja biar kemana, ya entahlah kemana kan, jadi sebutnya paburencai, dan hilanglah gitu kalau mencari ini bekas jasadnya mana. Abunya diterbangkan gitu ketika ada angin besar. Kemudian oleh anak-anaknya dilakukan kan, oleh Allah dikumpulkan. Ya, oleh Allah dikumpulkan. Kenapa kamu melakukan demikian? Aku melakukannya itu karena takut, kepadamu. Ternyata oleh Allah diampuni. Tapi jangan demikian sih, jangan berwasiat kepada anggota keluarganya. Nanti kalau saya meninggal, bakar saja jenazah saya dan kalau nggak salah ada yang diterbangkan ketika ada angin besar, ada juga yang tebarkan lah gitunya ke laut sampai hilang lah maksudnya. Nah itu bahkan ada yang berharap demikian, manusia itu inginnya hilang saja. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tadinya orang-orang yang melampaui batas, yang keterlaluan itu dalam durhaka kepada Allah. Mereka tidak mengharapkan adanya hal seperti ini, dihisab, diadili oleh Allah, lalu mendapatkan balasan yang setimpal. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Nah, sebelumnya ini penyebabnya. Wa kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Pakai taukid nih, kidzabannya taukidnya. Dulu berarti ketika di dunia mereka betul-betul mendustakan ayat kami. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Padahal segala sesuatu itu kami cantumkan, kami hitung, katakanlahnya di sini. Kami hitung, kami tuangkan di dalam catatan amal. Fadzuqu, maka rasakanlah. Fala tazidakum illa azabah. Maka rasakanlah azab di neraka jahanam tersebut, dan kami tidak akan menambahkan apapun kepada kalian kecuali siksaan yang semakin berat. Itu rangkaian tuh dari ayat 17 sampai ayat 30. Poin kedua gitulahnya penulis kitab At-Tafsirul Munir ini yang membagi poin-poinnya. Dari surat An-Naba ini, poin pertama ayat 1 sampai 16 tadinya dengan judul yang kalau diberi judul itu tadi itu penjelasan tentang bahwa manusia akan dibangkitkan, dihidupkan kembali beserta dalil-dalilnya. Nah, ini kelompok kedua berarti bagian kedua, sifat hari kiamat. Kemudian ahal ihwal dan dengan segala urusannya serta macam-macam azabnya. Nah sebelum ke rangkaian, karena ini anggaplah tadi jadi dua poin ya, 1 sampai 16. Poin pertama, ini poin kedua ayat 17 sampai 30. Nah sebelum ke penjelasan tentang rincian ayatnya, kaitannya, korelasi ini antara poin pertama dengan poin kedua yang barusan. Poin pertama sekali lagi dari ayat 1 sampai 16 pembagiannya. Kemudian poin kedua dari ayat 17 sampai 30. Nah, korelasinya dari dua poin tersebut adalah sebagai berikut nih. Di poin pertama, Allah menerangkan kemahakuasaannya atas menghancurkan, melenyapkan dunia atau langit, bumi beserta isinya dan seluruh alam raya.
Allah berkuasa gitu ya untuk menghancurkan langit bumi beserta seluruh isinya, bahkan seluruh alam raya. Kemudian Allah juga berkuasa, mampu, arti berkuasa Allah itu mampu menciptakan, mengadakan alam atau tempat hidup yang lain. Kan kemarin lahnya kebetulan saja nih ya. Kebetulan saja nih karena di sini ya. Ini maksudnya untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Allah itu bisa, Allah mampu, tidak ada yang tidak bisa gitu ya. Tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang Allah tidak sanggup. Untuk urusannya sebesar ini, yaitu yang poin pertama tadi kan menghancurkan gitu, bahkan melenyapkan seluruh alam raya ini. Kemudian Allah juga berkuasa, mampu, sanggup untuk mengadakan, menciptakan tempat lain itu selain alam raya ini. Nah, kebetulan di Kitab Buriqah kemarin kan tentang surga dan neraka ya, tentang surga dan neraka. Di mana kan surga itu sudah ada. Bahkan kan Allah menempatkan manusia ciptaan pertamanya yaitu Nabi Adam kan di dalam surga. Karena melanggar, kemudian Nabi Adam diusir dari surga. Seperti di Al-Quran juga dimuatnya tentang hal ini. Kemudian Allah mengusirnya. Pergilah kalian dari sini, tinggallah di bumi, dan di bumi itu antara kalian sendiri, Allah sudah menyebut nih. Di antara sesama manusia itu bahkan yang terjadi adalah saling bermusuhan. Berarti surga itu sudah ada ya, sekarang kosong. Sekarang ini kosong karena penghuninya Nabi Adam baru satu, ditambah istrinya dua. Baru dua orang pengisinya. Nabi Adam yang melanggar, jadi diusir. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, jadi sekarang surga dan neraka ada di mana? Ya, di luar alam raya inilah. Itu nanti alam lain sebetulnya disebutnya di sini disebut alam lain. Kalau alam raya sekarang itu kan masih ya apa yang bisa gitulah, apa yang bisa terjangkau oleh manusia. Kalau kita melihat ini judulnya sih The Universe lah. Adalah tayangannya gitunya di YouTube juga ada. Alam raya gitu, alam raya ini mulai dari benda yang paling kecil dibanding-bandingkan lah gitu, terus naik ke sampai yang paling besar. Setelah bumi kemudian dibandingkan lagi, ada yang lebih besar dari bumi apa? Saya lupa lagi lah. Yang lebih besar dari bumi itu planet apa? Kemudian di atas planet ini ke planet apa? Kemudian planet apa? Ternyata kemudian seluruh alam raya ini, bumi ini betul-betul enggak disebut ukurannya ya, amat sangat kecil. Jadi kalau andai misalnya seperti manusia kan melihat kalau ada ada sebutnya virus, bakteri mungkin ya. Virus, bakteri lah biasanya yang menyebabkan sakit. Itu kan pakai mikroskop yang bahkan sekian ratus atau sekian ribu kali barulah gitu virus atau bakteri atau kuman itu baru bisa terlihat. Bentuknya seperti apa setelah diperbesar ribuan kali. Nah, ini gambarannya begini. Kalau ini alam raya gitu ya. Kalau ini alam raya, lalu kita lihat alam raya ini, bumi sebelah mana? Mana bisa kelihatan bumi itu sangat kecil. Pakai mikroskop nege berentuk kudu seberapa miliar kali berarti di alam rayanya gitu nya dipakai mikroskop. Bumi itu di sebelah mana sih kalau kita ini alam raya, lalu bumi di sebelah mana gitu ada di alam raya, mikroskopnya kudu segede naon mah. Dan ternyata ini kan tempat tinggal manusia. Jadi manusianya kemudian manusia sebesar apa? Mikroskopnya kayak kudu gede pisan. Kalau nya kita gambarkan demikian lah, kalau ini alam raya gitu sebesar apa, misalnya sebesar meja ini, terus bumi sebelah mana itu di alam raya ini, di sebelah mana bumi? Mikroskopnya juga harus berapa kali gitu ya.
Nah, Allah menciptakan karena alam raya ini ya. Alam raya ini yang aduh tadi ya ayatnya saya catat kayaknya saya lupa lagi nih, lagi baca Al-Quran itunya ada nih terbaca tapi entah saya catat atau enggak lupa lagi nih. Tentu ya. Ini nih ayatnya yang ini yang mungkin masuk kan ingat keneh ya. Jadi seperti ini maksudnya nih, kalau Allah kan menciptakan hadis yang ini, ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu maksudnya seluruh alam rayanya, langit dan bumi kan berarti dengan semua isinya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu, Allah juga menciptakan 100 buah rahmat. Dari yang 100 itu Allah mengambil 1. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini yang barusan, kalau ini alam raya, katakanlah alam raya seluruhnya nih, rahmat Allah ini Allah menciptakan 100 lalu Allah mengambil 1. Nah, rahmat yang 1 ini kita analogikannya, kita gambarkan seperti ini, lalu Allah tuangkan gitu, Allah masukkan ke alam raya ini. Nah, maka alam raya ini terisi seluruhnya. Itu digambarkan oleh ayat inna rahmata robbi wasi'at kulla syai'. Itu kan kurang lebihnya demikian ininya nih. Ayatnya sugan ketemu nih. Ayat Al-A'raf 156. Kemudian ada dua ternyata yang makna demikian, dan surat Al-Mu'min. Al-A'raf surat ke-7, Al-Mu'min surat ke-40 nya, Al-Mu'min ayat 7. Nah, ini nih seperti ini ayatnya nih. Waktu belana fi hazihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaika qala azabi usiba bihi man asya wa rahmati. Nah, ayat ininya nih, wa rahmati, dan rahmatku wasiat kulla syai'in. Rahmatku meliputi mencakupnya segala sesuatu. Fasa'aktubuha lillazina yattaquna wa yu'tuna zakata wallazina hum biayatina yu'minun. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali dalam kurungnya bertobat kepada Engkau. Kemudian Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Artinya tidak ada yang tidak tersentuh, mungkin bahasanya. Sebetulnya tidak ada yang tidak tersentuh rahmat Allah. Kalau kita gambarkan seperti tadi, seluruh ciptaan Allah nih. Seluruh ciptaan Allah belum ke surga dan neraka lah gitunya. Yang sekarang ini alam raya ini, kalau kita gambarkan sebuah alam raya itu sebuah sebuah benda lah gitu ya. Nah, maka rahmat Allah yang 1 ini Allah curahkan ke seluruh alam raya ini. Maka di seluruh alam raya ini ada rahmat Allah. Semuanya gitu, kemanapun di situ ada rahmat Allah. Apakah kebagian? Mestinya kebagian, karena semuanya tadinya ayat tadi kan, inna wa rahmata rabbi wasi'at kulla syai'. Rahmat Tuhanku itu ya, wa rahmata rabbi itu. Rahmatinya ini firman Allahnya, sesungguhnya rahmatku itu meliputi, mencakup semuanya, segala sesuatu. Makanya seluruh alam raya ini tidak ada sebetulnya yang tidak terdapat rahmat Allah. Berarti bulan kebagian, matahari kebagian, Mars kebagian, bumi kebagian. Nah, kemudian apa saja yang ada di bumi, semuanya kebagian rahmat Allah. Dimanapun lah, sebenarnya bukan hanya di bumi, berarti dimanapun di seluruh alam raya ini semuanya terisi dengan rahmat Allah. Di situ ada rahmat Allah.
Nah kalau kita gambarkan seperti ini, terus setan iblis, setan adanya di mana sih? Ya gitu, setan itu adanya di mana? Ya di sekitar kita gitu. Karena setan itu kan yuwas bisu pisudurinas. Setan itu kan berbisik-bisiknya ke dalam atau di dalam hati manusia. Anggaplah ya kita di sini, ya setannya juga di sini. Kemudian juga kalau dengan gambaran ini, ketika ada orang yang hendak mengerjakan sholat, maka setan itu datang dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, yang maksudnya untuk menggoda, mengganggu, merusak orang yang atau merusak sholatnya. Setiap setan yang datang itu kan membisikkan, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itulah semua setan yang datang tersebut. Nah itu kan setan di mana? Di sini berarti setan. Berarti kan setan juga ada, maksudnya berarti setan itu juga ada di ruang yang disebut alam raya. Kan setan juga tidak di luar alam raya. Setan adanya di alam raya, ya langit, bumi dan seluruhnya. Tapi kan setan disebutnya rojim. Setan itu rojim teh artinya dirajam, dilempar. Karena setan itu kan sering tiap hari setan mau dilempar teh. Datang itu kan mencuri berita ketika Allah berbicara dengan malaikat Jibril, lempar oleh Allah si rojim itu sugan batas. Yang memang kenapa diperlakukan demikian ya? Karena setan itu disebutnya kan dilaknat, dikutuk gitu oleh Allah. Nah orang yang dilaknat atau orang ya baik orang ataupun makhluk lain lah, setan maupun manusia sama sebetulnya. Kalau sudah kena kutukan, dilaknat, dikutuk oleh Allah, maka Allah sudah mengharamkan rahmatnya bagi mereka. Padahal iblis ini kan ada di alam raya, manusia juga ada yang dilaknat banyak. Banyaknya manusia yang dilaknat. Apa namanya kaum terdahulu yang Allah terangkan, bagaimana Firaun, bagaimana kaum Ad, kaum Samudnya, kemudian kaum Nabi Lut itu dilaknat oleh Allah, sehingga kalau laknatnya yang Allah berikan kepada hambanya lah itu, baik manusia, jin atau, maka azab berarti yang diberikan oleh Allah. Firaun itu dilaknat oleh Allah sehingga ya diazablah oleh Allah. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi manapun lah itunya, karena di setiap Nabi dulu itu kan ada yang durhakanya diazab oleh Allah. Nah padahal hanya kan kalau iblis kan minta, berilah aku hidup sampai hari kiamat, tepai iblis mah. Kalau manusia mah kaumnya Firaun, Abu Lahab, Abu Jahal, kaum Nabi Lut, kaum terdahulu diazab oleh Allah mati. Kalau setan minta kepada Allah, beri aku waktu sampai hari kiamat. Artinya sampai hari ini setan belum ada yang mati. Memang minta demikian. Hidup di alam raya, kebagian rahmat nggak? Justru enggak. Padahal ada di dalamnya alam raya ini. Kalau diibaratkan satu ruang, satu tempatnya, itu oleh Allah itu diisi gitu dengan rahmatnya. Tidak ada di alam raya ini satu tempat pun, sesenti pun lah gitunya yang tidak terdapat rahmat Allah, semuanya ada. Tapi kenapa ini iblis itu, setannya, manusia juga ada yang dilaknat, dikutuk oleh Allah, ada di dalam ruang yang di situ tidak terisi semuanya oleh rahmat, tapi tidak kebagian rahmatnya. Jadi orang lah itu kan baik, setan udah puguh deui si rajim teh. Manusianya sama saja gitu kan. Nah, orang atau manusia yang dilaknat itu, dikutuk oleh Allah, itu sudah kehilangan rahmat Allah, berarti yang didapat adalah murkanya. Jadi mereka itu ibarat hidup di dalam air tapi tidak kena air. Anti air berarti apa? Ini seluruh alam raya ini ada diisi gitunya, tidak ada satu satu jengkal, satu senti pun gitulah. Di seluruh alam raya ini yang tidak terdapat rahmat Allah.
Padahal setan itu ada di situ, manusia yang dilaknat juga ada di situ, itu di bumi ini. Kenapa mereka ini tidak kebagian rahmat Allah? Padahal hidupnya di dalam tempat, di ruang gitunya alam raya ini yang diisi oleh Allah ini dengan rahmatnya. Jadi ibarat gitu, atuh mah hirup dina cai tapi teu baseuh. Halus setan mah bisa ada waterproof hirup dina cai tapi teu baseuh. Lamun keluar teh mah mun keluar teh cengkat hanya tina cai. Garing, setan mah garing itu tidak tersentuh. Artinya rugi nage gitu, ruginya benar-benar amat sangat rugi, bahkan celaka hidup di dalam lingkup yang di situ penuh dengan rahmat Allah tapi nggak kebagian rahmat Allah. Malah yang didapatkan laknatnya. Malah yang dapat itu kan laknatnya, dilaknat, dikutuk gitu oleh Allah. Azab pastinya identik sebetulnya, dilaknat, dikutuk, azab, siksaan berarti dari Allah. Eta waterproof si eta mah halus bisaan sirup dina cai tapi begitu hanya teu da sugan baseuh. Rugi artinya celaka gitu hidup ini di dalam ruang gitu yang di situ dipenuhi rahmat Allah tapi tidak tersentuh sama sekali, tidak kebagian rahmat Allah. Eta gitulah judulnya waterproof si eta masih setan. Waterproof bisaan si eta mah teu baseuh hirup di jero cai kayaknya. Nah, Allah pun sanggupnya mengadakan alam alam yang lain yang ternyata kan selain memang Allah menyebutnya kan jadi dua, Allah menyebutnya jadi dua teh dunia akhirat. Padahal kan akhirat teh di akhirat itu kan ada surga, ada neraka. Surga itu sudah ada, neraka sudah ada. Hari ini itunya bahkannya dulu kan Allah menciptakan paket eta masih gana teh. Untuk tahapan perjalanan manusia itu nya paket gitu sudah Allah ciptakan semuanya. Yang belum ada apa? Mahsyar. Karena mahsyar itu kan datarannya, mahsyar itu kan dataran. Nah, di mana mahsyar itu datarannya itu adalah bumi yang ditinggali oleh manusia itu ketika terjadi kiamat itu nanti akan diremas-remas oleh Allah, dibuatlah jadi dataran mahsyar. Kalau surga neraka sudah ada, mahsyar belumnya. Kalau kita kan itu kan ada hadisnya kan bagaimana judul lagi dina kalau dalam kitab Buriqaq Sahih Bukhari itu kan judulnya Allah menggenggam bumi pada hari kiamat. Ternyata kan yang disebut menggenggam bumi itu ya bumi dunia ini kan ya diremas-remas oleh Allah nanti dijadikan dataran di mahsyar. Tapi kalau surga neraka Rasulullah sudah pernah dibawa masuk ke surga dan neraka oleh malaikat Jibrilnya ketika Isra Mi'raj. Rasul kan dibawa ke surga, dibawa ke neraka, ke mahsyar belum, mahsyar belum ada. Nah, Allah juga sanggup menciptakan alam yang lain ya, dengan meyakinkan gitunya, dengan meyakinkan atau untuk meyakinkan kepada manusia bahwa atau al-hasyru nya kebetulan ada juga di dalam kitab Buriqaq kemarinnya bahwa al-hasyru yaitu manusia itu akan dikumpulkan itu benar. Nih saya setting cek Allah tanya jelema yakin dia tetap bahwa manusia itu akan dibangkitkan kembali, dihidupkan lagi, kemudian dikumpulkannya yang kalau dalam hadis kan lebih rinci ke penjelasannya tentang al-hasyru, tentang manusia dibangkitkan lagi, dikumpulkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hari yang di poin ini disebutnya di ayat ke-17-nya tentang yaumul fasli, yang dimaksud adalah hari kiamat. Dan hari kiamat itu sudah ditetapkan waktunya. Seperti begini berartinya ini dalam rancangan Allah ya, dalam rancangan Allah. Karena sebelum
Allah benar-benar jadi, disebutlah katakan demikiannya, sebelum Allah benar-benar jadi atau memulai penciptaan seluruh makhluknya, itu Allah membuat konsep dulu, konsep perencanaan. Ya, sebelum Allah mulai menciptakan seluruh makhluknya, semuanya sudah dikonsep, direncanakan oleh Allah dari awal sampai akhir. Nah, ketika Allah mulai menciptakan seluruh makhluknya, itu tinggal menjalankan konsep dan rencana yang sudah dibuat sebelumnya oleh Allah. Sehingga Allah bisa menerangkan surga seperti apa, neraka seperti apa. Memang sudah dikonsep oleh Allah, sudah direncana, dikonsep. Dan begitu Allah mulai menciptakan seluruh makhluknya, nah ternyata yang jadilah semua makhluk yang memang sudah direncanakan oleh Allah untuk diciptakan. Ya seperti inilah, gitulah kenyataannya ini. Sudah dalam konsep dan perencanaan yang matang. Pantas sebetulnya kalau ayat yang ini kan juganya ini tentang kemahakuasaan Allahnya, bahwa semuanya itu benar-benar itu, bahwa tidak ada satupun apapun, satu kejadian, satu peristiwa kecuali itu sesuai dengan konsep dan perencanaan Allah. Semuanya ini tinggal menjalankan konsep yang sudah dibuat oleh Allah. Termasuk berapa lama sih umur dunia ini? Ya Allah tahu sejak kapan Allah menciptakan dunia dan nanti kiamat kapan. Sudah direncanakan itu oleh Allah, itu sudah direncanakan oleh Allah. Sehingga hanya Allah lah yang tahu kiamat itu kapan. Kan itu sudah direncanakan sebelumnya. Kalau Allah itu sudah tahu bahkan sebelum Allah memulai seluruh penciptaan makhluknya. Perencanaannya sudah ada. Bumi ini nanti diciptakannya kapan? Mulai Allah menciptakan. Sampai kapan bumi ini akan tadinya hancur, hilang, lenyap, sudah ada di catatan Allah. Di semuanya yang ada, yang terjadi, yang berjalan gitu di seluruh alam raya ini semuanya dijalankan oleh Allah sesuai dengan apa yang dikonsep dan direncanakan, dibuat oleh Allah. Jadi pantas kalau hanya Allah yang tahu kapan waktu terjadinya kiamat. Bukan soal itu kan yang Allah tahu. Segala sesuatu lah pokoknya. Karena semuanya itu yang tadi sudah dibuat perencanaannya oleh Allah. Itu ada hadis yang demikiannya. Allah sebelum Allah memulai itu penciptaan seluruh makhluknya, Allah itu membuat perencanaannya, konsepnya dan sebagainya lah. Dan Allah membuat perencanaan konsep tentang seluruh ciptaannya, seluruh makhluknya ini dalam waktu 50.000 tahun. Nah, merencanakan nanti dalam waktu 50.000 tahun. Waktunya 50.000 tahun. Ilmu yang ada pada Allah tanpa batas. Pantas kalau semua konsep, semua perencanaannya sedemikian sempurna, tidak ada yang kurang, tidak ada yang gagal, tidak ada yang salah. Begitu Allah memulai menciptakan itu, berjalanlah seperti yang sudah direncanakan oleh Allah, bahkan sampai akhirat. Kiamat ini berarti kan bagiannya, kiamat ini ya bagian lah dari apa yang sudah Allah rencanakan tentang ini nih kehidupan, mungkin ya, kehidupan seluruh makhluknya. Allah lah yang tahu kapan terjadinya kiamat, dan kejadian tersebut yaumul kiamati muaqqatun bi ajalin ma'lumin la yuzadu alaihi wa la yunqasu minhu. Nah, kiamat itu waktunya sudah ditetapkan oleh Allah pada waktu yang ditentukan. Artinya waktunya sudah ditetapkan oleh Allah, tidak ditambah, diperpanjang gitu, umur dunia diperpanjang, nggak ada.
atau dipercepat gitu. Kiamat itu dipercepat juga tidak demikian. Kiamat itu pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah hanya untuk ilmunya, pengetahuannya, atau kapan kiamat itu terjadi ini tidak diungkap, tidak dibuka oleh Allah kepada siapapun, hanya Allah yang tahu. La ya'lamu waqtaha ala ta'yini illallahnya, tidak ada yang mengetahui itunya tepatnya, atau tidak ada yang mengetahui kapan ini terjadi kiamat itu kecuali Allah. Dan kemudian Allah menerangkan cirinya, Allah menerangkan tanda-tandanya tentang kiamat tersebut. Kalau dalam rangkaian ayat ini ya, karena manusia itu manusia itu bukan hanya hidup di dunia. Dengan proses terjadinya kiamat dalam arti kehancuran alam raya, kemudian nanti manusia akan dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi, diciptakan kembali oleh Allah. Nah, maka ciri disebutnya ciri, atau bukan ciri isinya di antara rangkaian itu tahapan dari apa yang akan dijalani oleh manusia, di antaranya di ayat ini yauma yunfakhu fis-suri, yaitu ditiupnya sangkakala. Yang ditiupkannya sangkakala yang kedua, nah sebagai tanda dimulainya kehidupan di akhirat. Kemarin itu surat naon, dina surat naon teh, dina ini sebelum surat ini kalau nggak salah surat Abasanya yang tiupan sangkakala yang pertama disusul dengan tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang kedua ini sebagai tanda dimulainya kehidupan akhirat. Bermunculanlah manusia, taitan disebut dibangkitkan kembali, diciptakan kembali oleh manusia, dikumpulkan di mahsyar. Kemudian ininya diantaranya yang disebut di surat ini di banyak ayatnya Allah menyebutkan hal-hal seperti ini. Ya, langit terbelah, kemudian yang tadi gunung-gunung itu berjalan berterbangan, bahkan gunung-gunung itu berjalan berterbangan berterbangan ke langit, kemudian saling berbenturan hingga hancur lebur dan kembali ke bumi seperti, kalau di surat Al-Qari'ah itu kan seperti bulu itu ya, bulu binatangnya, bulu ayam itulah yang dihambur-hamburkan. Nah, saling berbenturan gitu hingga hancur lebur, kemudian kembali ke bumi itu seperti debu. Nah, kemudian ini sebagai ini korelasi gitulah, korelasi ini poin pertama dengan yang kedua. Kalau di poin pertama intinya Allah menerangkan maha berkuasa. Nah, kalau ini di ayat yang ini berkuasa untuk menghidupkan kembali manusia, dan setelah dibangkitkan dihidupkan lagi itu kemudian manusia itu bagaimana, itulah intinya. Ternyata di bagian ini untuk Allah berkuasa menghidupkan kembali, setelah dihidupkan kembali di bagian ini Allah menerangkan tentang neraka jahanam. Jadi kelompok di bagian ininya Allah tidak menerangkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang penghuni surga, ini belum nih ya. Di ayat ini kan tadi diakhiri sampai bahwa neraka itu kan dijaga ketat, diawasi itunya dengan ketat oleh penjaganya, ya, sebagai tempat kembali orang-orang yang durhaka, yang keterlaluan. Dan yang terakhir yang tadi itu bahwa rasakanlah azab neraka ini, neraka jahanam ini oleh kalian, dan kami tidak akan menambah apapun kepada kalian kecuali siksaan yang semakin berat. Jadi orang yang masuk neraka ya yang semakin hari semakin berat gitu, ternyata semakin berat siksaannya. Semakin berat, semakin keras, semakin sadis itu, semakin kejam siksaannya. Ya tentu kan linu ayat begitu ya.
tentu kan yang terasa gitu, yang terasa oleh manusia yang di dalam neraka itu ya sakitnya itu terus, rasa sakitnya itu terus naik gitu levelnya. Hari ini disiksa, besoknya katakanlah hanya kalau kita seperti di sini waktu kan ada sekarang, besok lusa itu minggu depan. Nah di neraka itu disiksa hari ini seperti ini, besok lebih berat, berarti lusa lebih berat. Dan teruslah itu siksaan di neraka itu semakin berat. Ini nih ayat yang ininya. Wala nazidu fadzuku maka rasakanlah azab neraka jahanam tersebut. Falan nazidukum illa azaba. Dan kami tidak akan menambah apapun nih bagi penghuni neraka kecuali siksaan yang ditambah lagi, siksaannya ditambah lagi. Artinya semakin hari katakanlah sebutannya semakin hari semakin berat siksaan di neraka. Nah sebaliknya kan penghuni surga juga sama kan. Per minggu, tapi kalau penghuni surga per minggu semakin indah, semakin menawan, semakin nikmat surga, semakin lama semakin nikmat itu berada di surga. Teu kabaritaeun atuh geuning. Teu kabaritaeun itu hare-hare mendengar surga nya tidak nampak ikhtiar, usaha, perjuangan gitunya untuk meraih surga itu dari kebanyakan. Ini memang menurut Al-Qur'an juga sudah demikian. Karena di setiap kaumnya kan, di setiap nabi yang diutusnya, di setiap kali itu, setiap kali Allah mengutus nabi itu sudah banyak, bahkan yang tidak diungkap oleh Allah juga nabi itu banyak. Setiap kali Allah mengutus nabi, maka yang tidak percaya, yang tidak beriman, yang menentangnya, yang memusuhinya lebih banyak daripada yang taat. Itu di semua nabinya, semua nabi mengalami hal yang sama. Kemarin juga kan adanya Rasulullah di kitab Buriqah kan Rasulullah menerangkan, diperlihatkan kepadaku ada seorang nabi yang dia berjalan umatnya, pengikutnya, yang taatnya, yang selamatnya 5 orang. Ada seorang nabi itu kan yang umatnya sebetulnya umatnya yang taatnya hanya 12 orang. Ada yang 1 orang. Bahkan ada nabi yang berjalan sendirian. Kemana yang taatnya? Tidak ada satupun berarti. Sementara umat Rasulullah wah banyak. Ya karena memang umatnya kan paling jumlah orangnya, jumlah manusianya yang menjadi umat Rasul memang paling banyak. Ya miliaran lah umat Rasulullah SAW itu berapa orang? Ya miliar orang. Hari ini saja miliaran orang manusia. Kalau manusia yang nabi-nabi yang dulu seperti yang diutus ke kaum Samud, kaum Ad, Nabi Ibrahim, sakacamatan paling gitu teh. Nabi nanti sakitueun Memang jumlahnya sedikit. Rasulullah SAW itu umatnya paling banyak. Tapi tetap sama. Bahwa setiap kali Allah mengutus Nabi, maka yang taatnya itu jauh lebih sedikit. Banyak yang tidak taatnya, banyak yang menentangnya. Ya, padahal, nah ini nih, ya sudah Allah sudah menyampaikan, artinya Allah sudah menyampaikan. Kalau di rangkaian ayat ini, kan di ujungnya tadi ayat ke-30, rasakanlah. Setelah manusia masuk neraka, maka Allah berfirman seperti ini, rasakanlah azab neraka. Rasakanlah siksa di neraka jahanam. Falan nazidukum, kami tidak akan menambah kepada kalian illa azaba kecuali siksaan. Artinya semakin berat, berarti dari hari ke hari itulah berhari berganti hari itu siksaan yang dirasakan penghuni neraka itu memang Allah menimpakannya yang lebih beratnya, siksaannya itu lebih berat dan selanjutnya. Dan memang kan karena manusianya tadi tika baritaeun deuk surga. Tidak nampak gitulahnya, tidak nampak apa namanya kalau saya mengatakan demikian di sini tidak bitaeun ke surga teh ya karena memang tidak terlihat ikhtiar, usaha, bahkan perjuangan untuk meraih surga itu enggak nampak. Nyaral sih hirup nanti nyaral sih nyarante gitu, bahkan itu waranian banyak yang tadilahnya yang
menentang, melanggar, membangkang kepada Allah. Padahal kalau penghuni surga tadinya, kalau penghuni neraka kan azabnya semakin berat gitu, dari hari ke hari itu azabnya semakin berat. Penghuni surga kan semakin lama di dalam surga itu sama ininya juga semakin naik, meningkat lah. Kalau di surga tentang kenikmatannya berarti kan ini diantaranya kan yang ini yang menyebutkan demikian ini ini termasuk kenikmatan kan. Pasar Jumat itu pasar Jumat tempat bertemunya pasar Jumat itu kan satu tempat itu di surga itu menjadi tempat bertemu dan berkumpulnya semua penghuni dari semua tingkatan penghuni surga, dari yang tertingginya surga tertinggi sampai yang terendah ada tempat berkumpulnya. Nah setelah selesai bertemu, setelah selesai berkumpul, tentu kan kembali kan ke tempatnya masing-masing kan. Kembalilah ke tempat masing-masing itu. Kalau si A ini di surga yang paling rendah, beres, bubar, acarana, kembali ke mana? Ke tempatnya di surga yang paling rendah. Nah setiap kali pulang dari sana gitu kan, di ininya hadisnya yang saya baca kan itu, setiap kali pulang penampilannya, setiap kali pulang itu setelah berkumpul itu, setiap pulang itu akan penampilannya itu semakin menarik. Bagi kasep pokoknya malah pulang dari pasar Jumat semakin menarik, semakin tampan, pokoknya semakin seminggu sekali kan. Nanti Jumat ke sana lagi, pulang bagi kasep. Yang Jumat kita kan gitu deh, balik semakin pokoknya bagi kinclong lah pokoknya. Penghuni surga mah sama berartinya. Kalau di neraka dari hari ke hari itu azabnya semakin berat, berarti rasa sakitnya itu akan semakin lah besar, semakin berat, semakin sakit. Penghuni surga dari minggu sih kalau menurut hadis itu kan, seminggu sekali sih perubahannya. Pulang semakin menarik, pulang semakin menarik itu seminggu sekali. Nanti kabaritaeun kita di obrolan diterangkan gitu, nanti kabaritaeun ya saya dari zaman dulu gitu teh, wah teu aneh geuningan gitu teh. Nah Allah menerangkannya neraka jahanam bagi mereka yang melampaui batas, terutamanya Allah sebut dengan kafir. Terutamanya bukan hanya ini, terutama gitu yang Allah kelompokkan, Allah kategorikan sebagai orang yang keterlaluan gitu, bukan tidak tunduk, tidak patuh, tidak taat kepada Allahnya, itu keterlaluan. Terutama orang yang demikian itu ya yang Allah menyebut mereka dengan allazina kafaru atau al-kafirun, orang-orang kafir, al-mukazzibuna bi ayatillah, mereka itu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan Allah dianggap berdusta. Disebut mendustakan artinya mendustakan di sini ya tidak mempercayai, menolak, mengingkari ya gitu. Nah bahkan mereka menganggap bahwa Allah itu berdusta, Allah itu bohong. Jadi antaranya kan menganggap bahwa Allah itu dusta, bohong, yaitu dengan penjelasan tentang ini hari kiamat, manusia dibangkitkan, dianggapnya Allah itu halu. Allah gitu. Dianggapnya Allah teh halu, kemudian dianggap ngarang, dianggap mengada-ngada, dianggap berdusta. Manusia ada yang demikian. Akhirnya di antara banyak sihnya ayatnya yang demikian, ayat banyaknya saya katakan itu banyak ayat yang demikian. Ini diantaranya nih yang bahwa mereka mengatakan, akhirat mah gitulah, menurut gak ada itu akhirat. Ya Rasulullah yang menyampaikan demikian, ngarang paling gitu mah. Halu mun aya ngomong halu paling gitu mah. Ini diantaranya nih ayat yang mereka mengatakan. Ada juga yang setiap kaum malah ininya,
Setiap kaum dari setiap nabi yang diutus itu mereka malah menantang, mana kalau benar ada kiamat, neraka, mana kalau benar coba segerakan saja sekalian. Banyak yang menentang demikian. Untungnya benar-benar Allah mah sabar gitu. Jelema nu kitu ge direzekian keneh we. Tapi direzekian teh pan istidroj namanya. Allah sengaja yang berbuat yang apa namanya berkata dan berbuat kotor kasar terhadap Allah pun gitu oleh Allah kan tetap saja diberi rezeki, tetap saja bisa bernapas, padahal kan semua itu kan oleh Allah. Tapi maksud Allahnya tetap memberi mereka apa namanya hidup itu agar menambah jumlah dosanya, itu disebutnya istidroj. Sengaja oleh Allah masih dibiarkan hidup, padahal kalau Allah mau juga cek orang Sunda mah bisa kieu, ini orang keterlaluan, katakanlah baik dengan ucapannya atau perbuatannya, bahkan memaki-maki, mencaci, merendahkan, menghina Allah sedemikian rupa. Cek orang Sunda mah isya ditines gitu udah paeh atuh jelema teh. Eta ditines teh siga kutu gitu baheula. Dikitu ditines ge paeh mejrel jelema mah. Nah ternyata Allah tetap membiarkan mereka hidup, jangan dikira itu baik mereka. Emang tadi kan balasan dari Allah pasti setimpal. Balasan dari Allah pasti setimpal. Baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Ini diantaranya nih surat Al-Mu'minun ayat 36. Ini yang mereka nih orang-orang kafir yang mengatakan kiamat, neraka. Nggak ada semuanya. Kurang lebih demikian lah itunya apa namanya ada yang dimaksud oleh mereka. Surat Al-Mu'minun ayat 35 di 36 sih perkataan mereka mengatakan mustahil nggak ada gitu. Ini di ayat 36-nya. Dari ayat 35-nya nih. Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah serta tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu. Hayhata lima tu'adun. Wah, jauh dari benar. Artinya bohong itu menurut mereka nih orang-orang kafir. Tidak benar sama sekali, bohong semuanya. Tidak benar itu apa yang diancamkan kepada kalian itu. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa manahnu bimamungsin. Nah ini nih ayat 37 nih lanjutannya. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan kita saja di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Hidup ini hanya sekali. Saya sih ngomong gitu dah. Nikmatilah hidup ini. Hidup ini hanya sekali. Wah kafir ngomong gitu mah bawa-bawa. Ini nih ayat ke-37-nya kehidupan ini, hidup itu gitu hanya tiada lain, hanyalah kehidupan di dunia ini saja. Kita mati, kita hidup di dunia ini saja dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-ngada. Tadi ini kan Rasulullah kan yang membawa kabar seperti ini. Di orang-orang kafir nih yang mengatakan seperti ini. Ia ya Rasulullah itu tidak lain hanyalah seorang yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya. Banu kieu manusia teh. Lanjutannya silakan dibaca lahnya. Kemudian Rasulnya berdoa, ya Tuhanku tolonglah aku karena mereka mendustakanku. Allah berfirman, dalam sedikit waktu lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesalkan. Jika Allah nanti mereka akan menyesal karena telah menolak, mengingkari, mendustakan. Inilah tadinya risalah atau kabar penjelasan yang diturunkan oleh Allah. Mereka dimusnahkan, maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur, yang menggelegar dengan hak
dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir, maka binasalah bagi orang-orang yang zalim itunya. Mun disakali ditindas ge paeh jalma apa. Hanya dengan Allah menadakan lah gitunya halilintar itu yang suaranya menggelegar, mati semuanya. Baru dengan suara aja saja komo lamun benar-benar kebentar gelap kebentar gelap geus tutung sih karena baru dengan suaranya satu kaum mati semuanya. Artinya sangat lemah gitu manusia itunya hanya dengan mendengar suara di luar kemampuan apa namanya ini perangkat telinga mendengar sampai mati ternyata. Nah, terutama nih kembali ke sini nih. Allah menerangkan bahwa neraka jahanam itu dijaga ketat, diawasi. Juga kan neraka itu berupa jurang yang sangat dalam. Kalau di surat Al-Lumazah di ayat terakhir itu kan Allah menerangkan neraka itu kan fi amadim mumaddadah. Neraka itu apa namanya jurangnya gitunya, dinding neraka itu sangat tinggi, artinya jurangnya itu sangat dalam. Itu dijaga ke malaikat dia mau air bisa keluar mau sebenarnya mah. Ya siapa yang bisa apa namanya katakanlah manusia itu seperti apa namanya cicak gitunya merayap ingin keluar dari neraka. Ya kan ada yang bisa sampai benar-benar keluar. Kalaupun ya tidak dijaga malaikat ya kan ada yang bisa keluar dari neraka dengan begitu dalamnya gitu ya neraka. Gambarannya kan apabila ada batu menggelinding atau batu jatuh ke dalam neraka 70 tahun baru sampai. Ini manusia yang merangkak, bari diduruk, disiksa, mal gaya nu bisa keluar. Tidak akan ada yang bisa keluar. Dan sedikit lagi nih. Nah, terutamanya mereka orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allazina ahsallahu alaihim kulla syai'in min a'malihim. Semua amal mereka itu dicatat dan catatan amalnya itu nanti akan diberikan kepada mereka sehingga mereka bisa menyaksikan amalnya sendiri sehingga tidak bisa mengelak karena semuanya terbukti, semuanya tercatat. Dan mereka mereka merasakan jazaa masonau, semuanya akan merasakan balasan dari apa yang telah mereka amalkan.